Makasih ya. Blok Permanen. permanen ya. Sudah diizinkan masuk ya. Damai sejahtera Ya, Tritunggal buat kita semua ya. Juma ya, narasi damai musik sejahtera. bagus Juma ya. Ayo kita diskusi. Anda kan di angan-angan Muslim ini ilmunya hebat lah, ininya hebat itu. Ayo, mari Ayo. kita berdiskusi Juma. Saya Baik. ada di depan Anda. Baik. Temanya Islam atau Kristen jalan keselamatan. Boleh ya? Temanya ini aja, Al-Quran versus Alkitab. Baik. Oke. Saya terima apapun itu. Yes. Yang penting ingat, hindari perkataan yang akan membuat Anda blunder dan hindari perkataan jangan sampai Anda babak belur. Itu aja. Ya, nggak usah Oke. bernarasi, kita buktikan aja siapa yang babak belur. Oke, baik. Saya Ya, mulai. Oke, sebentar Juma. Supaya fair ya. Ya. Mohon izin blokir permanen, saya mohon maaf ya. Kita bikin timer supaya adil gitu. Boleh nggak izin? Supaya profesional. Kayak Delwis bisa bikin time nggak kayak Delwis? Soalnya 2 menit aja. aku- Izin sama Juma. boleh? Delwis, Iya, Delwis. silakan. Jauh deh. Bentar Kak. Timer ya. Oke. Aduh. Iya, 2 menit. Rasulullah Muhammad Mana ya? ya Habibullah. Tong kosong nyaring bunyinya. Aduh, sabar dong. Ya Silakan. Mana Jangan timer? lupa di follow blokir permanen 03 ya, di follow ya. Blokir permanen 03. Juma nggak ada ilmumu Juma. Ya Allah. Ini yang digadang-gadang itu ya. Ini si Kepler Ya ini ilmu yang tong kosong nyaring bunyinya suara doang gede. Ya Allah. Nggak bisa HP-ku Kak. Ya Parah ini. Rasulullah. Aduh. Udah, aku turun aja ini. Boleh? Siapa duluan? Saya dulu. Bentar, belum waktunya. Oke, silakan. Belum waktunya, Bang. Ya, boleh. Waktu Ya. timer nggak ada. Ya. Anda dua. Iya, bentar Bang Didi bernarasi. aja bisa. Nanti saya 2 menit. Sabar dulu, timernya belum. Lagian kau pula ngapain pakai timer? TikTokan aja lah. Kau pula bergaya-gaya kau temer. Ya udah, oke silakan aja. Tiktokan. Yaudah, TikTokan silakan Abang. Tapi Bang nanti Juma jangan mulai. jadi rungkat maksudnya supaya rapi silakan. Tapi lihat aja 2 menit di handphone masing-masing ya gitu ya. Setuju ya, blokir ya. Baluap. TikTokan aja kan berdua aja sama Bang Juma loh. Ya udah, oke silakan. Ya, Anda bernarasi 2 menit, saya bernarasi 2 menit, Anda bertanya, aku jawab, aku bertanya, Anda jawab. Setuju kah? Iya. Ya, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk. Al-Quranul Karim diterangkan dan menerangkan dirinya sendiri di dalam Al-Quran surah Al-Waqi'ah ayat 77. Bismillahirrahmanirrahim. Innahu laqur'anun karim. Dan sesungguhnya Al-Quran yang sangat mulia. Jadi di sini umat Islam memiliki sebuah kitab bernama Al-Quranul Karim, dibawa oleh sosok Nabi yang mulia. Ini noise-nya di mana ya? Kok ngamuk-ngamuk ya? Boleh nggak kemudian masuk ke kandang dulu atau masuk ke sumur dulu? Bernama baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Quran datang kepada baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam kemudian berucap dengan mulutnya sendiri, "Khuzu al-Quran min arba'ah." Terimalah Al-Quran, pelajari Al-Quran dari keempat sahabatku. Jadi pembawa Al-Quran yaitu baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam menyebut kata Al-Quran, dan Al-Quran kemudian menyampaikan dirinya sebagai kitab yang sangat mulia. Innahu laqur'anun karim. Jadi baginda Rasulullah Muhammad SAW mengajarkan Al-Quran, Al-Quran kemudian mengajarkan dirinya, lalu kemudian sahabat-sahabatnya menghafal Al-Quran,
dan sahabat-sahabatnya menuliskan Al-Quran, Al-Quran sampai pada hari ini itu masih menggunakan original teksnya, dan kesinambungan mata rantainya itu disebut sanad. Sanad itu adalah penyampai Al-Quran, mata rantai penyampai berita. Jadi dari zaman baginda Rasulullah Muhammad SAW sampai kepada para sahabat, sampai kepada tabi'in, tabi'in sampai kepada tabi'in, sampai kepada para imam-imam, para kiai, para ulama, para mubalik, para da'i, para habaib dan seterusnya. Al-Quran itu mengalir seperti air. Tak ada hentinya kemudian Al-Quran itu mengalir dari Arab sampai ke penjuru seluruh bumi, menjaga keautentikan bahasa asli, sehingga kemudian Al-Quran ini terjaga dengan rapi. Al-Quran dijamin oleh Allah, inna nahnu nazzalna zikra wa inna lahu lahafizun. 2 menit, bro. Kami 2 menit. yang mewahyukan, kami juga yang menjaga. Masya Allah. Udah 2 Terima menit. kasih. Juma. Silakan. Ya. Dua 2043 berarti 2045 ya. Oke ya. Iya, silakan ngomong. Ya, terima kasih ya. Inilah si Kepler ini. Dia bernarasi banyak banget ya, tetapi nggak ada satu dalil pun ya disebutkan. Oh ini tong kosong, nggak ada. Kasus hati dalil dong di dalam kitab sucimu. Kalau saya jelas nih. Yohanes 1 ya, dari ayat 1 sampai 4. Segala sesuatu diciptakan oleh firman. Firman adalah Yesus Kristus Tuhan, firman Allah Bapa menjadi manusia. Segala sesuatu termasuk munculnya Juma diciptakan oleh firman. Tidak ada sesuatu pun yang telah jadi dari segala sesuatu tanpa firman. Yesus adalah firman Tuhan Allah yang hidup. Yesus berkata dalam Wahyu 1 ayat 8, aku adalah firman Tuhan Allah yang Alfa dan Omega. Alfa yang awal dan yang akhir. Tidak berawal, tidak berakhir. Aku adalah yang maha kuasa. Yesus yang ngomong sendiri dari mulutnya. Ya, dengar ini hai Juma, ya muslim semua di live chat dan di room. Yesus ngomong nih, aku adalah yang maha kuasa. Google itu, Wahyu 1 ayat 8. Tidak ada satu pribadi pun yang bisa berkata, aku adalah yang maha kuasa. Hanya Yesus satu-satunya. Yang maha kuasa itu adalah pencipta langit dan bumi. Semua nabi almarhum, termasuk nabi Anda. Semua rasul almarhum, termasuk nabi rasul Anda. Abraham, Ishak, Yakub almarhum semua. Ishak almarhum semua. Ismail almarhum semua. Daud almarhum semua. Adam almarhum semua. Hawa almarhum semua. Nuh almarhum semua. Semua almarhum sekarang sudah jadi tanah. Yesus Kristus mati, bangkit pada hari yang ketiga, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa. Yesus mengklaim, aku adalah pencipta alam semesta. Wahyu 1. Yohanes 1 sampai 4. Ada yang mengklaim seperti ini? Enggak ada. Ya, hanya Yesus satu-satunya Tuhan dan Allah yang benar. Silakan. Oke, thank you. Ini temanya tadi kan tentang Al-Quran dan Bible. Kenapa larinya ke tentang Yesus ya? Kitab adalah Yesus, ada di sana Yesus. Silakan Anda bernarasi, jangan Anda bernarasi. Nah, sebelum berlanjut, silakan sebelum Anda saja berlanjut bernarasi, abangku, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Izin menyimak pengajaran tanpa perpuluhan, tanpa persembahan kasih dan tanpa katanya ini debat kolektif. sama si Juma. Ini jungjungamu yang kamu puji-puji. Iya, iya, bentar. Bang Romo, lain kali jangan bersuara Bang Romo. Iya, iya. Temanmu yang duluan nih. Iya, Ini- nanti saya turunkan temanmu kalau yang ikut campur duluan. ya, Dul. Temanmu Ini yang temanya duluan, kan saudariku blokir Al-Quran. permanen. Tegur itu. dijaga Iya, Bang, temanya. ya maaf Bang, maaf. Iya, iya. Temanya ini kan tentang Al-Quran dan tentang Bible. Kalau Anda ingin membahas Yesus, Anda harus membahas Semua dari surah 1 sampai surah sabar dulu, 144 sabar dulu, itu isi sabar Al-Quran. dulu. Silakan Anda bahas. Dari Sabar kejadian dulu, sampai sabar Wahyu dulu. itu Ini adalah kan isi giliran Alkitab saya. Silakan Ini saya bahas. giliran saya, Paham ini nggak kamu? giliran- ini giliran ya, saya, supaya kan? kamu jangan bernarasi menyerang saya. Ini Silakan Anda ini bernarasi. giliran saya kan, ini Silakan. giliran saya kan, ini giliran saya. Tema kita ini tentang kitab suci dan buku yang dianggap suci, yaitu Al-Quran dan Bible. Kenapa larinya membahas Yesus?
Harusnya yang dibahas itu adalah Bible. Bible ini adalah begini bla 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 bla. Ini kok larinya almarhum mati apa-apaan? Gak ada orang sedang membahas Tuhan yang mati. Hanya Tuhanmu yang mati kau pamer-pamer di sini. Kita tidak sedang membahas Tuhanmu yang mati konyol itu, enggak. Kita sedang membahas kitab. Kamu yang memilih tadi kan? Jadi saya ikutin. Kamu mengatakan, mari kita bahas Al-Quran dan kitab saya. Ayo, berarti kita membahas tentang buku kalam Al-Quran dan catatan wartawan atau surat kabar robek. Kitabmu. Kenapa larinya kemana-mana ente? Oi, yang kita bahas ini tentang keotentikan kitab suci. Kitab sucinya Islam dan surat kabarnya Kristen. Itu yang sedang kita bahas. Kenapa larinya ke Yesus? Kalau kau membahas Tuhanmu, saya juga bahas Tuhanku Allah. Berarti Allah Subhanahu wa Ta'ala yang menghidupkan Yesus, kau harus bandingkan di situ. Paulus versus Nabi Muhammad, Islam versus Kristen, itu baru selevel. Orang lagi bahas Al-Quran, lu bahas Tuhanmu yang mantan mayat itu. Sudah 2 menit. Belum Kan tidak nyambung. Belum. Masih ada 20 detik. Masih ada 20 detik. Karena kau tadi mengganggu saya. Ya, Paham? silakan. Oke. Yang jadi kita bahas ini tuh Al-Quran. Masa Al-Quran versus mayat? Kan tidak nyambung ente. Mantan mayat Yesusmu itu yang datang ngaku-ngaku, akulah Yesus yang kau aniaya. Tidak bisa kau sandingkan dengan Al-Quran. Al-Quran itu adalah firman Allah. Sedangkan Yesus itu manusia berconcol. Paham? Pakai otak dong, pakai otak. Kok bernarasi kayak orang kerasukan setan? Ya? 2 menit lewat. Aduh. Jadi saya ingatkan lagi, yang kita bahas ini adalah surat-surat Paulus, surat Lukas, surat Markus, surat Yohanes, surat Petrus, dan juga kitab mimpi ya di Pulau Patmos dengan Al-Quran. Itu yang kita bahas. Paham? Oke. Izin ya aku ya. Ya. Nah, yang kita bahas adalah kitab suci Alkitab Kejadian sampai Yuhai. Silakan Anda tanya ke saya semuanya. Sama juga ya, dari surah Al-Fatihah sampai surah Al-Nas. Nah, kalau kita buka surat Maryam ya ayat 19, surat Maryam 19. Koreksi Bang, nggak ada surat Al-Anas, nggak ada. Surat Al-Anas nggak ada. Ini kita membahas tentang kitab. Surah 19. Aku sekarang gilirannya Juma, diam Juma. Surah 19 ayat 71. Saya bacain ya bahasa Indonesianya. Tidak ada seorang pun di antaramu, di antara Islam nih, yang tidak melewati atau mendatangi neraka. Lari kemana-mana ini host, Ya, ingatkan ini host. Giliran saya Kesurupan sekarang, dia host. Iya ini. Tidak ada. Bang, Ini ini kita mana ini membahas- meja kursi? Orang Islam ini ya, kalau kita buka kitab suci langsung semua jumpalitan nangis-nangis. Boleh saya Ini izin bukan tengah ini? membahas tentang Makanya, itu. orang Ini Kalau Islam itu ini mau masih dibahas, Jumat, itu identik langsung dengan kayak Matius bergambar keluar 7, maaf. 22, 23, Aku sekarang Matius Jumat. 23 Aku nomor sekarang 15. Jumat. Lalu kemudian Surah 9, Markus 9, 49. Aduh. Tidak ada satupun orang Kristen yang tidak masuk ke dalam neraka. Kan Makanya lucu ini ente. Juma. Giliran saya sekarang. Turunin Giliran host. saya, Juma. Host turunin. Giliran Anda tapi nggak tahu yang namanya itu. Dah turun. Dan nangis Dah. aja. Fajar ini artinya apa? Putra Dewa Matahari. Engkau sudah dipecahkan dan jatuh ke bumi, hai yang mengalahkan bangsa-bangsa. Maksudnya, ini sang bintang timur, nanti bangsa-bangsa itu akan takluk olehnya. Sehingga bangsa-bangsa itu menyembahnya. Itu terjadi sampai sekarang. Engkau yang tadinya berkata dalam hatimu, aku mau ke langit, aku hendak mendirikan tahtaku, mengatasi bintang-bintang Tuhan, dan aku hendak duduk di atas bukit pertemuan, jauh di sebelah utara. Aku hendak naik mengatasi ketinggian awan-awan, hendak menyamai Tuhan yang maha tinggi. Tuh, sang bintang timur hendak menyamai dirinya dengan sang bintang timur. Artinya apa? Bintang timur ini mau juga dituhankan. Dia juga mau bertahta. Dan berhasil. Dia betul-betul dituhankan. Mengatasnamakan Yesus.
Tapi Tuhan mengatakan apa? Di dalam kitabnya orang Yahudi. Tetapi sebaliknya, wahai bintang timur, ke dalam dunia orang mati engkau diturunkan ke tempat yang paling dalam di liang kubur. Nah, kita sering mendengarkan ada penginjilan kepada orang-orang mati di alam kubur. Itu adalah tanda angkatan jahat Matius 12 nomor 38 sampai 40. Angkatan jahat ini minta satu tanda dan tidak akan diberikan satu tanda apapun melainkan tanda Yunus, sebab Yunus 3 hari 3 malam di perut ikan, demikian juga anak manusia 3 hari 3 malam di perut bumi. Kalau cuma 3 hari, berarti hari ketiganya harus bangkit. Nah, ini kebangkitan hari ketiga adalah tanda untuk angkatan jahat. Ternyata Yesus yang bintang timur yang mengaku Yesus berhasil dituhankan berdasarkan kebangkitan pada hari ketiga. Tanda angkatan jahat ini digunakan kemudian oleh bintang timur untuk bertahta menyamai Tuhan, dan alhasil dia pun disembah miliaran manusia. Nah, ini kalau ada teman-teman Kristen, silakan kita ambil ilmu dari mereka. Siapa bintang timur yang datang mengaku Yesus ini? Silakan. Baik, izin ya Guru Ndak, saya sapa dulu. Iya, silakan. Beliau andalan saya nih, mu'alaf kita nih, God. Oh ya. Assalamualaikum, Bang God. Bang God. Oh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Beliau mu'alaf, pakar sejarah terkait dengan kekristenan. Nah, silakan sahabatku, saudaraku, terkait dengan bintang timur atau Lucifer, mungkin ada tambahan-tambahan materi yang bisa saya catat di buku diare saya. Silakan. Oh iya, kalau bicara bintang timur, Guru Nda, kan kita sudah tahu bersama bahwa bintang timur itu mitologi Yunani, dewa Farforus itu memang yang disembah, salah satu dewa yang disembah oleh pencetus Tritunggal, yaitu Tertullianus. Di mana beliau adalah penyembah dewa tersebut dan berhasil masuk ke uskupan Romawi pada saat itu dan mencetus Tritunggal, itu mempopulerkan Tritunggal itu sekitar tahun 283 sampai 353 setelah Masehi itu. Jadi kalau bicara masalah kitab Wahyu, memang kita perlu tahu sejarah dari kitab Wahyu tersebut yang ditulis oleh Yohanes. Pada saat berada di Pulau Patmos, kan sejarahnya ketika Kaisar Domitius itu tidak berhasil atau tidak bisa membunuh seorang Yohanes atau Rasul Yohanes, walaupun Yohanes sudah dimasukkan ke dalam wajan itu mau digoreng tapi tidak mati. Jadi diadakanlah sidang pada saat itu. Ini Yohanes gimana ini? Karena Yohanes ini tidak bisa dibunuh, ditombak, di pedang, tidak bisa dibunuh. Bagaimana kalau kita buang Yohanes saja ke Pulau Patmos? Nah, jadi dari hasil sidang tersebut itu akhirnya diputuskan bahwa Yohanes tahun 95 setelah Masehi dibuang. Nah, disinilah Yohanes menulis kitab Wahyu tersebut. Yang katanya itu menurut atau berdasarkan wahyu dari Yesus Kristus. Nah, itu sedikit sejarahnya. Jadi Pulau Patmos ini kalau kita lihat adalah pulau pertambangan, atau pada saat itu dikatakan adalah pulau kematian. Dalam salah satu buku yang ditulis oleh Profesor Kristen, bahwa Pulau Patmos ini di mana orang-orang di sini dipekerjakan secara paksa oleh Romawi. Setelah itu, setelah mereka mati, justru jasadnya itu dibuang atau dipersembahkan ke dewa-dewa. Jadi kita berpikir saja secara logika, kenapa banyak sekali di kitab Wahyu itu berhubungan dengan dewa-dewa, ada yang bermata 7, bertanduk 7, karena situasi pada saat Yohanes menerima ilham tersebut itu ada di suatu daerah yang betul-betul seram atau angker. Begitu, coba Anda berpikir secara logika, kalau Anda tidur di kuburan, pasti Anda akan bermimpi yang buruk atau melihat sesuatu yang aneh-aneh begitu. Begitu juga yang dialami oleh Yohanes pada saat itu. Jadi kita tidak bisa salahkan juga penulis kitab Yohanes ini dalam artian Yohanes sendiri, karena memang situasi pada saat itu seperti itu, mencekam gitu loh.
Makanya kalau Anda baca kitab Wahyu itu semuanya berbau mistis. Coba Anda perhatikan baik-baik. Semuanya berbau mistis karena memang ditulis di sebuah pulau yang memang boleh dikatakan pulau angker, pulau pertambangan, boleh dikatakan pulau pembunuhan pada saat itu. Nah, begitu. Jadi di situ memang ada bintang timur di situ. Kalau kita baca di situ yang disematkan kepada nama Isa. Nah, ini yang kita perlu selidiki sejarahnya bersama-sama. Kenapa di Wahyu ini ada tertera bintang timur, salah satu nubuatan sebenarnya, nubuatan yang ada dalam perjanjian lama. Dan begitu. Di Yesaya 14:12 itu. Kenapa bisa sampai ke sini? Nah, ini yang perlu kita selidiki bersama. Saya berkali-kali katakan bahwa ada dua tokoh fiktif sebenarnya yang dimasukkan ke dalam Bible kanonik itu untuk memuluskan ajaran-ajaran mitologi Yunani itu masuk ke dalam ke dalam Bible tersebut di mana Yesus dikatakan tersalib. Padahal kalau kita lihat fakta historisnya, Yesus itu tidak tersalib. Kita punya banyak alasan tentang Yesus tidak tersalib, terutama alasan historis sejarah tersebut yang ditulis di berbagai buku itu. Nah, jadi memang menurut saya ini adalah buatan Romawi untuk memuluskan ajaran-ajaran dewa itu masuk. Nah, terutama banyak yang tertulis dalam kitab Wahyu tersebut. Ya, silakan dipelajari baik-baik. Sampai di situ pun ada 666. Kalau Anda baca Wahyu 13:18 itu kan ada di situ. Ya, binatang keluar dari dalam laut, binatang keluar dari dalam bumi. Semua itu kan terinspirasi ketika Yohanes tidur atau Yohanes mengalami kelelahan dalam Pulau Patmos, akhirnya mendapat penglihatan seperti itu. Jadi beda ketika kita tidur dalam dalam tempat yang damai atau kita tidur dalam tempat yang angker, itu kita akan bermimpi atau kita akan melihat penglihatan sesuatu yang boleh dikatakan itu berbau mistis. Halusinasi ya, kira-kira seperti itulah. Nah, kira-kira seperti itu. Hanya saya lihat di sini penulis kitab Yohanes ini kan tidak tervalidasi. Jangan sampai penglihatan Yohanes. Selamat pagi saudara-saudara. Kamu bernarasi Yesus nggak disalib. Aduh, kamu ini. Iya, tunggu sabar Pak. Jangan Salam bernarasi dulu, gitu lah. Pak. Ayo, Ya, saya salam sama Pak Juma dulu, Pak. izin host, boleh debat. Iya boleh. Boleh. Tadi malam dia nangis Siapa saya takut? di-kick dari room. Wah, siapa yang tak nangis Pak? Ayo, izin host, boleh aku debat sama Juma. Silakan. Enggak usah Cuma satu saya pesan minta, pakai timer. Benjolnya tadi malam Tong dan kosong matanya, nyaring bunyinya biji cuma. matanya yang Ya, tong kebuat kosong tadi nyaring malam bunyinya. itu Host, sudah pakai masuk waktu, kembali izin atau host, masih aku hormati menggantung-gantung? host lah. Aku hormati host. Ya tunggu dulu Pak. Tadi malam ini Bang Dalbo ya kutiup matanya keluar, biji matanya menggantung. Tong kosong. Tong kosong Jadi- nggak ada ilmunya. Saya umumkan dulu ya. Ayo. Ini si Timothy beberapa tahun yang lalu pernah nantang saya di mana Maria mencium Yesus. Kalau ada dalilnya katanya aku Saya kasih kamu tidak- motor. Sampai sekarang motornya nggak ada dan saya sudah tunjukkan dalilnya. 2 menit, ayo. Timothy ini menderita Dalbo, batin ayo. dia. Akhirnya pusing. Kemudian dia datang muncul menggunakan nama meja kursi. Ayo. Karena stres. Kalau dia menggunakan nama Timothy akan saya Tong tagih kosongnya. motor. Saya nggak ada ilmu. Bikin timer. Iya bikin timer tapi nggak nyambung. Tadi Ayo, malam 2 itu menit, membahas. bikin timer. Semalam itu dia nantang saya kan. Jangan banyak Dia bacot, 2 menit, ayo. Dia pilih tema. Sekarang, Dia pilih ayo. tema apa? Al-Quran versus Bible. Ayo, sekarang. Oke. Saya menjelaskan Al-Quran. saya upil Begitu gilirannya dia jelaskan siapa Ayo. mantan mayat. Tuhan kami adalah mantan Ayo, mayat. Aduh parah si, Ayo, si sekarang. penyembah bintang timur ini. Sekarang, ayo. Temanya apa? Kamu yang pilih tema, silakan. Isi Al-Quran dan isi Alkitab, mana yang benar, mana dari hantu, mana dari Tuhan. Oke, baik. Oke. Ya. Oke. Atur, Oke. host 2 menit. Oke, mana dari hantu, mana dari Tuhan. Ya. Mana dari Alkitab versus Tapi Al-Quran, ingat, mana dari hantu, alias hantu, Iya. alias Oke. Meja kursi. Oke. Tapi ingat. Silakan. Anda jangan keluar dari tema.
Ya. Anda sendiri yang memilih, Anda sendiri bertanggung jawab. Ya, Oke. jadi izin host, aku boleh bicara sebentar. Isi kitab suci masing-masing, mana dari Tuhan yang benar, mana dari setan, mana dari iblis, mana dari dajjal. Isinya dari saya dari surah sampai surah An-Nas saya bisa tanya. Saya tampol mulut bibir muncungnya cuma. Ayo silakan. Timothy masih kayak beberapa tahun yang lalu. Allah Ngomong kosong, tong kosong mulutmu cuma nggak ada. Baik, sekarang Anda jabarkan kitab saudara. Pakai timer supaya izin host yang Iya, kami berikan waktu buat Anda. pakai Jabarkan. timer supaya tidak gaduh. Bagus pakai timer 2 menit. Iya. Kayak tadi malam. Ya. Kamu silakan ajukan pakai tema timer. yang kamu bahas lain. Pakai timer, udah jangan banyak bernarasi. Omong kosong mulutmu cuma, akan saya bongkar mulutmu. Ayo. Iya. Dalpo, izin Pak Bro 2 menit. Pakai timer. Enggak. Apa meja kursi bagaimana kalau Udah, Anda kabur saya sekarang? sama Juma. Enggak, kalau Anda kabur gimana? Udah, jangan Kalau Anda jangan kabur. kejang-kejang. Apa Ya. sanksinya kalau Anda kabur? Jangan kejang-kejang, ayo. Kalau Jangan Anda banyak kabur bernarasi. sanksinya apa? Tong kosong Kalau banyak Anda bunyinya. kabur seperti Sudah. semalam. Jangan di-kick ya, pengakuan jangan di-kick. kau. Tadi malam saya di-kick tuh si Siapa yang kick semalam orang nggak ada? Allahu Akbar, Masya Allah. Ayo. Iya, dari Iya. tadi disuruh ayo. Mana 2 menit timernya lah lo, bos. Mana Iya. 2 menit? Ya silakan. Bicara aja Pak, jabarkan kitab saudara. Ingat, kitab saudara itu kitab-kitab Paulus, surah-surah Ya, Paulus. kitab saudara, kitab palsu ya. Iya. Dia belum apa-apa kan? Belum apa-apa kan? Tengoklah. Ayo Dalpo kasih waktu supaya bagus. Ya, anggap supaya saja rapi. hiburan ya, Kata teman-teman. rapi. Tak masalah ya. Kalau Anggap seperti aja ini hiburan, akan anggap aja diperlukan. hiburan. Kalau pakai timer dia lebih bagus, bos. Ayo Dalpo. Ya Bro. silakan. Gimana Timernya sih dicatat mana, satu ini? bos? Timernya nggak ada, bos. Belum bisa open cam Pak. Waduh, ini bos kita ini pakai timer lah supaya rapi. Supaya kayak tadi paham. malam bahas Bebel tapi bahas mantan Udah, mayat. jangan berkenasi. Saya tidak ada ilmu cuma omong kosong mulutmu itu, tong kosong nyaring bunyinya. Ayo, Dari tadi disuruh ayo. udah silakan Juma duluan, aku belakangan. Oke, baik. Ya, 2 menit ya, 2 menit ya. Bismillahirrahmanirrahim. Mohon izin sahabat-sahabat muslim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Quranul Karim menjelaskan dirinya di dalam surah Al-Waqi'ah. Bismillahirrahmanirrahim. Innahu Sorry Pak Juma, laqur'anun ini karim. isi ini ya lo ya, isi. Jadi boleh ditanya dari kejadian sampai Wahyu. Saya boleh menjelaskan bertanya dari surat Al-Fatihah sampai surat An-Nas. Oke, lanjut. Al-Quranul Karim diterangkan kemudian innahu laqur'anun karim. Dan sesungguhnya Al-Quran ini adalah kitab yang sangat mulia. Dari mana Al-Quran ini? Diterangkan kemudian di dalam surah An-Nahl ayat 102. Bismillahirrahmanirrahim. Qul nazzalahu ruhul kudus min rabbika bil haqqa. Jadi Al-Quran ini diturunkan oleh Allah melalui Roh Kudus dengan kebenaran. Jadi bukan iblis ya, bukan hantu, tetapi dikatakan mir rabbika, dari Tuhanmu dengan kebenaran. Juga diterangkan di dalam surah Al-Baqarah ayat 97. Qul man kana aduwwan li Jibril fa innahu nazzalahu ala qalbika bi iznillah. Dikatakan di sana bahwa Al-Quran ini diturunkan kemudian ke dalam hatimu wahai Nabi Muhammad melalui Roh Kudus dengan izin Allah. Dengan izin Allah, dengan kebenaran dari Allah yang berasal dari Allah, yang diwahyukan dari Allah, diturunkan melalui Roh Kudus. Jelas posisi Al-Quran tidak diragukan. Pertanyaan saya, makhluk apa yang datang mengajarkan kitab mimpi di Pulau Patmos yang mengaku bintang timur?
jawab habis ini, silakan. Tong kosong nyari bunyi Juma, muncung Juma, nggak ada Roh Kudus di kitab sucimu. Pendusta kamu. Ya, satu. Penipu pendusta si Zulkifli Kepler ini nggak ada ilmunya. Si Upul saya nggak ada Malah ilmunya. curhat. Ya, udah aku lanjut ya. Si Juma ini Kepler mengatakan Roh Kudus ada di kitab Lucifernya suci. kencang Ya, kali, host. aduh. Host, Kencang. Lucifernya kencang kali. Dia Udah, nyerang-nyerang diam dulu, pribadi. aduh, Tapi inilah, nggak apa-apa, nggak apa-apa. semua Silakan, Islam silakan. kejang sama saya ini ya. Yang kedua Silakan, ya, silakan. si Kepler ini ya mengatakan tong kosong. Yang kedua, suara Kau ini apa ini kau ini? Disuruh jelaskan kitabnya dari iblis atau dari mana, malah menyerang Iya, orang. dia milih tema kayak tadi malam. Dia milih tema Al-Quran atau Bible yang berasal dari hantu atau Tuhan. Nah, Makanya dia saya nggak katakan, jelasin. kalau nggak pakai Dia nggak timer, jelasin. host, ini si Juma ini jumpalitan nangis-nangis ya. Ya. Udah giliran saya sekarang. Diam kamu Juma ya. 1 menit sudah ya. Aduh, Tinggal 1 kamu menit. potong-potong jadi 3 menit. Jangan dipotong-potong ya. Ya karena kamu tidak memaparkan Aduh, jangan, materi. Kamu Makanya cuma sama maki-maki kamu orang. kain-kain. Gimana ini? Sama saya kamu kain-kain Juma. Kamu diam dulu saya bicara. Dia katakan dari surat Al-Waqiah ini sudah terjaga. Makan kambing. Kitab sucimu dimakan. Disuruh terangkan, malah Kalau maki-maki. kamu hanya berbicara mengenai kayak begitu, kubacakan di dalam Wahyu 10 nomor 10 ya. Di situ diterangkan begini. Lalu aku mengambil kitab itu dari tangan malaikat itu dan memakannya di dalam mulutku. Dia terasa manis seperti madu, tetapi sesudah aku memakan kitab itu perutku menjadi pahit rasanya. Ini bukan Izin satu putaran nanti Ya, Gurunda silakan Ahi, silakan. diselesaikan dulu. Saya minta satu putaran Gurunda. Iya, baik. Nah, di dalam ajaran Kristen kitab Wahyu, kitabmu itu dimakan loh. Ya makan orang. Belum pernah ada sejarahnya kambing makan kertas. Ya, maka selidiki hadisnya baik-baik. Pernah lihat kambing makan kertas? Jadi janganlah terlalu dongo. Ini Wahyu 10 nomor 10. Aku mengambil kitab itu dari tangan malaikat, lalu aku memakannya, terasa manis seperti madu. Tetapi sesudah aku memakannya, perutku menjadi pahit rasanya. Ya habis kitab pun dimakan orang. Tadi temanya Al-Quran atau Bible, dari Tuhan atau dari hantu. Nyerang Al-Quran harusnya kau paparkan dulu. Makhluk yang datang di Pulau Patmos ngaku bintang timur itu yang memberikan isi wahyu itu siapa? Itu loh. Begitu cara diskusinya Timothy. Aduh, utangmu belum kau bayar loh motor. Silakan akhi. Siap Greg. Izin ya Gurunda dan teman-teman semua. Jadi secara logika saja, ketika Al-Quran dikodifikasi di zaman Utsman bin Affan radhiyallahu anhu, itu masih ratusan bahkan ribuan para hafiz Quran, penghafal Quran. Al-Quran itu verbal revelation, wahyu yang dilisankan, tidak bergantung kepada manuskrip. Beda dengan kekristenan, punya lebih dari 20.000 manuskrip, tapi satu pun gak ada yang sama, non-identical. Kemudian di dalam fitnahnya dikatakan bahwa Al-Quran dimakan kambing, kita juga bisa balik bertanya. Manuskrip yang tertua diberikan kode P52, Papirus 52, hanya sebesar kartu ATM. Ditemukan di akhir abad kedua. Lalu simsalabim, kalian punya lengkap itu gospel. Dari mana ini? Padahal sudah dimakan dinosaurus. Lanjut Gurunda, standby. Ya, disambut dulu nih, ada tamunya ini. Iya. Selamat siang, itu Singa Ompong. Nah, ini Oten apa Islam ini? Ya, Assalamualaikum warahmatullah. Oh, Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi Lanjut, wabarakatuh. mangga. Ya, silakan Pak. Apa yang mau disampaikan? Oh, mungkin tentang itu aja ya, tentang pengumpulan mushaf Al-Quran mungkin.
apa ya, mungkin sedikit menambahkan aja tentang penulisan mushaf Al-Quran. Memang bukan di zaman Utsman ya, tepatnya sebenarnya ketika turunnya wahyu selain melalui hafalan. Bukan, koreksi dulu sebentar, koreksi. Tadi yang saya katakan kodifikasinya ya. Kalau penulisannya beda. Gospel itu Markus terbit di tahun 60 sampai 70 Masehi, jauh setelah Yesus diangkat ke langit. Lalu menjadi inspirasi bagi Matius dan Lukas. Sementara Yohanes sendiri muncul di tahun 110-an Masehi. Beda dengan ketika Nabi Muhammad SAW menerima wahyu, para sahabat yang bisa baca tulis sekitar 60-an orang dipanggil untuk menyalin dari lisan beliau SAW. Terkumpul sudah di zaman Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, tetapi belum jadi dibentuk mushafnya. Barulah di zaman Utsman bin Affan radhiyallahu anhu dikodifikasi. Kodifikasi artinya pembentukan mushafnya itu. Lanjut bro, standby.